Oke, saya dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru semua. Saya ucapkan terima kasih kepada pemandu kita, Ibu Endang, yang telah mempersilahkan saya untuk masuk ke sini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah hari ini saya akan membagikan praktek baik pembelajaran yang saya lakukan di lembaga pendidikan saya. Kak Endang, ini share screen saya apakah sudah muncul ya? Sudah muncul, Bu. Sudah muncul, Bu. Halo, Bu Devi Angelik. Oke, alhamdulillah sudah muncul ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya hari ini akan menyampaikan praktek baik pembelajaran saya yang Bapak Ibu mungkin bisa lihat di poster adalah mengaktifkan murid di pembelajaran daring. Nah, di sini saya akan menggunakan teknologi sesuai dengan tema TPM kita, yakni teknologi untuk pendidikan. Jadi saya menggunakan teknologi berupa blank point PPT dan poll everywhere. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Eka Angelika atau yang akrab dipanggil Bu Angel. Saya alumni Prodi Pendidikan Agama Islam dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP 10 November Sidoarjo. Kegiatan sehari-hari saya membuat konten di YouTube. Monggo silahkan Bapak Ibu yang ingin mampir ke channel saya juga bisa. Nama channelnya Angelika Devi Eka. Saya juga aktif sebagai penggerak di komunitas guru belajar daerah Sidoarjo, kemudian saya juga aktif di komunitas lain, yakni One Day One Juice Sidoarjo. Silakan Bapak Ibu yang ingin silaturahmi kepada saya, bisa melalui WA saya yang sudah saya tampilkan di slide tersebut. Oke Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Bu Nona tadi bahwa memang keadaan pandemi seperti ini mempunyai kegiatan-kegiatan yang berbeda dari kegiatan-kegiatan pembelajaran kita pada umumnya. Nah, di sini saya mempunyai awalan, yakni bahwa wabah COVID ini membuat kita sebagai pendidik harus melakukan pembelajaran di rumah beserta juga murid-murid kita. Alhamdulillah di lembaga pendidikan saya itu sudah menggunakan platform yang mendukung pembelajaran tersebut. Kalau di sekolah saya itu menggunakan Microsoft Teams, Bapak Ibu. Jadi meeting kemudian memberikan tugas itu bisa melalui Microsoft Teams. Nah, pembelajaran yang biasa saya lakukan adalah dengan membagikan layar PPT dan PDF, share screen seperti yang saya share screen ke Bapak Ibu sekarang ini. Kemudian saya merasa bahwa pembelajaran saya ini kurang efektif dan mempunyai dampak bagi murid. Jadi kurang mempunyai efektif dan kurang berdampak bagi murid. Saya menemukan beberapa ini ya, seperti misalnya murid tidak menjawab apabila saya panggil. Kemudian juga audionya itu dimatikan. Itu merupakan salah satu hal-hal yang saya temui saat melakukan pembelajaran daring. Padahal harapan saya adalah murid itu dapat aktif karena dengan keaktifan murid, saya yakin bahwa mereka pasti paham. Jadi kalau mereka tidak aktif, mereka pasif, pasti materi yang masuk itu hanya sedikit. Oke, next. Kemudian ini tantangannya ya Bapak Ibu dari pembelajaran daring yang saya lakukan. Yang pertama, murid lebih banyak diam dan mematikan audio. Jadi mereka itu menyalakan audio kalau saya absen saja. Tapi kalau saya panggil, misalkan si A, ayo kira-kira si A, ini jawabannya apa ya?
itu dimatikan audionya dan tidak mau dinyalakan. Kalaupun mereka menjawab, ada lagi tantangan yang kedua, mereka merespon dengan lama. Jadi harus saya panggil dulu, ayo si A ini kemana, ini si A kemana, kemana ini, gitu. Jadi meresponnya mereka itu lama. Dan saya juga merasa, ini juga kesalahan saya ya Bapak Ibu, pembelajaran yang saya lakukan itu hanya berarah, yang mana kita tahu bahwa pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang dilakukan dua arah. Di sini saya mulai merasa sadar kalau pembelajaran saya ini tidak baik karena terdapat tantangan-tantangan yang seperti ini. Selain itu, saya mengetahui hal ini karena saya juga memberikan pertanyaan langsung ke anak-anak. Saya juga memberikan survei. Saya memberikan survei, saya buat di forms begitu, saya bagikan ke anak-anak. Kira-kira bagaimana pembelajaran PAI yang telah kalian lakukan? Apakah ada saran atau kritik? Bagaimana perasaan kalian? Saya seperti itu. Nah, lucunya murid-murid saya ini jawabnya itu tidak apa-apa, tidak ada yang perlu dirubah gitu loh. Padahal saya merasa bahwa pembelajaran ini tuh kurang sesuai. Kemudian saya juga langsung bertanya kepada mereka. Ya begitu, responnya lama. Kenapa kalau saya ajar itu kalian responnya lama atau kebanyakan dari kalian mematikan audio. Kemudian ada yang menyeletuk Bapak Ibu. Ada yang bilang, "Bu, kami masih awkward atau kami masih canggung." Nah, di sini saya juga kembali sadar, oh iya, saya ini mengajar kelas 7 kebetulan Bapak Ibu, yang di mana kelas 7 ini baru lulus dari SD. Mereka kelas 7 naik kelas 1 SMP, kemudian dihadapkan dengan cara pembelajaran yang baru, karena bisa jadi pada waktu SD dulu itu memang daring, tapi belum seintens sekarang ya. Karena itu, oh iya mungkin anak-anak ini masih canggung, mereka masih malu, kemudian mereka ya untuk menyampaikan pendapatnya itu kurang bisa leluasa seperti kalau pembelajaran saat tatap muka langsung. Nah, dengan adanya tantangan ini, Bapak Ibu, membuat saya melakukan berbagai aksi untuk memberikan pembelajaran yang sekiranya dapat meningkatkan mereka. Yang pertama, ini sebenarnya cukup gampang Bapak Ibu, pasti semua Bapak Ibu bisa, yakni membuat PPT dengan konsep blank point. Saya namakan blank point, kenapa? Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, ya di sini adalah, sebenarnya ini PPT Bapak Ibu, karena saya mengajar kelas 7 internasional ini ya, ada bahasa Inggrisnya. Jadi waktu itu materinya adalah tentang beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Jadi ini perbedaan antara malaikat, jin, dan iblis. Saya buat seperti itu. Nah, ini perbedaannya itu saya tidak berikan semua. Jadi ada yang saya bolong-bolong seperti ini, saya beri blank. Kemudian saat saya tampilkan, saya kan biasanya share screen. Kemudian saya mencoba untuk mengaktifkan mereka. Saya buat mereka menjadi mempunyai rangsangan untuk menjawab blank-blank point yang saya berikan. Nah, ini adalah perbedaan antara malaikat, jin, dan iblis. Tapi masih ada yang bolong-bolong ini. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, gitu. Jadi, secara tidak langsung siswa ini menjadi berpikir, apa ya yang bolong ini? Kemudian lambat laun itu mulai ada yang bilang, itu Bu, sepertinya kalau jin itu laki-laki. Kemudian ada yang bilang, enggak Bu, ada yang perempuan. Ada yang bilang, nggak tahu Bu, kita nggak pernah lihat. Lucu-lucu. Jadi akhirnya secara tidak langsung pembelajaran itu berjalan aktif ya, maksudnya hidup gitu loh pembelajarannya itu. Nah, ini ada juga di sebelah bawah, ini juga saya kosongi angels and their duties, jadi malaikat dan tugasnya. Ini masih saya bolongi juga. Jadi nanti tetap saya sebagai fasilitator. Jadi anak-anak biarkan untuk berekspresi, menyampaikan pendapatnya, menyalakan audionya, kemudian jawabannya apa, maka akan saya tulis di blank point tersebut. Jadi kalau seumpama pun ada yang jawaban tidak benar, saya masih tetap bisa membenarkan hal tersebut. Jadi sama-sama belajar dengan anak-anak, akhirnya anak-anak tahu, oh iya ternyata salahnya di sini, salah di sini, seperti itu. Kemudian yang kedua, Ibu, saya melibatkan murid untuk membaca cerita atau narasi. Sebenarnya ini lumayan sederhana, tapi saya rasakan bahwa ada maknanya juga. Jadi saya memberikan contohnya cerita-cerita yang menarik
biasanya anak-anak kalau di pembelajaran agama Islam itu senang dengan cerita-cerita Nabi atau mungkin dengan cerita tokoh Islam yang memang anak-anak itu tidak tahu sebelumnya. Jadi saya memberikan cerita tersebut. Setelah saya memberikan cerita tersebut, saya tidak membacakannya. Jadi saya minta, saya berikan saja, saya share screen naskahnya itu. Kemudian saya bilang, ini ada sebuah cerita. Oke, siapa yang mau membacakan? Ini ceritanya menarik loh. Mungkin awal-awal anak-anak itu masih malu untuk membaca ya. Karena itu sedikit-sedikit saya tunjuk dulu. Ayo silahkan dibaca. Dibaca satu paragraf saja dibaca. Akhirnya ke paragraf kedua, ke paragraf ketiga, anak-anak itu mulai mau. Ayo siapa yang mau membacakan lagi? Ternyata ada yang mau membacakan. Karena kalau tidak membacakan jalan ceritanya ini tidak akan sampai habis. Nah, kalau tidak sampai habis, anak-anak bakal penasaran. Nah, ini akhir ceritanya seperti apa gitu. Jadi anak-anak secara tidak langsung itu mereka mau baca karena mereka tahu gimana sih akhirnya cerita dari ini tokoh Islam ini akhirnya seperti apa gitu. Oke. Ternyata masih banyak ya waktunya ya. Saya sampai jam 10 tepat ya. Ya lumayan lah. Next, saya mempunyai aksi lain, Bapak Ibu, yakni menggunakan sistem demokrasi untuk merangsang respon. Ya, jadi karena memang niat saya itu untuk mengaktifkan murid, jadi saya ingin murid itu mempunyai apa ya, mempunyai mereka itu merasa memiliki kelas, mereka berani untuk menyampaikan pendapat, kemudian berani untuk memberikan saran. Karena itu aplikasi lain Bapak Ibu, yakni bisa dilihat di www.polleverywhere.com. Ini memang aplikasi khusus untuk mengumpulkan polling ya, kalau kita bahasanya itu mengumpulkan polling-polling yang ingin disampaikan oleh anak-anak. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi setelah Bapak Ibu ke link tersebut www.polleverywhere.com, Bapak Ibu akan diminta untuk membuat akun. Jadi silahkan membuat akun gratis Bapak Ibu. Dan tidak ada waktunya, jadi gratis selamanya insya Allah. Insya Allah gratis selamanya, selama ini saya pakai sampai sekarang masih gratis. Jadi Bapak Ibu masukkan saja, masukkan email, Gmail ya, boleh pakai Gmail, nanti bisa pakai seperti itu akunnya. Setelah masuk, Bapak Ibu akan ditampilkan dashboard. Ya, ini adalah dashboardnya Bapak Ibu. Nah, di sini, ini di bawah ini adalah polling yang pernah saya buat untuk anak-anak. Kemudian ini ada activate, jadi ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Jadi kita bisa memberi waktu kepada anak-anak. Oke, sekarang berikan pendapat kalian tentang cerita tersebut, misal. Kemudian kita beri waktu, saya beri waktu 10 menit ya, karena kalau lama-lama nanti waktu pembelajarannya habis. Ini diaktifkan. Kemudian setelah 10 menit, nonaktifkan. Ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini itu ada 27 respon, kemudian ada gambar gembok. Jadi ini sudah 27 orang, kemudian saya gembok. Memang satu kelas kan kurang dari 30 memang kan ya. Kemudian saya gembok. Nah, caranya membuat bagaimana Bapak Ibu? Caranya setelah masuk ke dashboard ini, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri atas ya, ada tulisan create. Jadi Bapak Ibu klik create, kemudian Bapak Ibu akan ditampilkan banyak opsi untuk membuat polling. Di sebelah kanan ada tulisan word cloud, dan yang di sebelah kiri ada tulisan open-ended. Saya seringnya menggunakan dua ini Bapak Ibu. Memang di Poll Everywhere itu kali option. Cuma yang menurut saya menarik ended dan word cloud. Kalau yang lain sebenarnya ada seperti multiple choice, kemudian Q&A itu ada. Tapi menurut saya kalau multiple choice itu ya quizzes juga bisa gitu ya. Kalau Q&A itu cuma tinggal
benar salah gitu aja. Kalau saya seringnya menggunakan ini Bapak Ibu, monggo nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Ada word cloud dan open ended. Jadi caranya setelah pemilih option ini, Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan soalnya. Contohnya di bawah ini saya memberikan soal ke anak-anak ya. Menurut kalian apa hal menarik dari kisah Al-Qarni? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini agak apa namanya? Agak burik nggak ya ini layar saya? Oke, semoga bisa terlihat ya layar saya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa menuliskan soalnya. Menurut kalian apa hal yang menarik dari kisah Al-Qarni? Nah, ini di sini Bapak Ibu ada pilihan activate. Jadi ini ternyata pollingnya ini aktif. Siswa bisa menyampaikan pendapatnya lewat sini. Kemudian bisa juga di show response. Jadi setelah menulis, siswa itu bisa melihat responnya dia dan respon teman-temannya yang lain. Nah, kemudian ini adalah aksi-aksi yang sudah saya lakukan ya Bapak Ibu, mulai dari pertama adalah blank point PowerPoint, kemudian yang kedua adalah memberikan teks-teks dan narasi yang menarik, serta yang ketiga menggunakan platform www.polleverywhere.com. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu, alhamdulillah saya menemukan beberapa perubahan yang saya dapatkan setelah saya menggunakan aksi-aksi tersebut. Yang pertama adalah murid antusias terlibat dalam pembelajaran tanpa embel-embel reward. Karena memang alhamdulillah semenjak saya bergabung dengan KGB Sidoarjo itu saya mempelajari bahwa murid ini kalau bisa dilakukan pembelajaran tanpa reward. Karena kalau mereka ada reward secara tidak langsung keinginan mereka untuk belajar itu ada embel-embelnya gitu ya. Jadi kan kalau merdeka belajar itu mereka bebas karena mereka ingin benar-benar belajar secara bebas tanpa terikat oleh apapun. Jadi sejak saya gabung di KGB, alhamdulillah saya belajar. Oh iya ternyata reward itu tidak selamanya bagus diterapkan. Jadi saya menggunakan pembelajaran ini sudah bebas dari reward, tidak ada reward, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi tanpa reward pun anak-anak itu sudah aktif, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, materi lebih cepat diingat karena siswa ini mengisi dengan menemukan pengetahuannya secara sendiri. Jadi karena tadi dari blank point PPT tadi siswa mengisi sendiri, jadi dengan bahasa-bahasanya sendiri mereka itu lebih ingat. Contohnya nanti akan saya tampilkan PPT hasil isi dari anak-anak Bapak Ibu. Yang ketiga, fokus mengikuti pembelajaran. Contohnya di materi baca tadi, membaca kisah-kisah menarik, mereka akan fokus. Karena mereka juga cepet-cepetan mau menjawab. Siapa yang mau menjawab lagi? Saya Bu. Nah, jadi mereka sudah tahu ini sampai alenia mana, kemudian membacanya ini tuh tentang apa. Mereka akan fokus terhadap alenia yang ini tersebut. Kemudian yang keempat adalah tidak bosan, apalagi kalau dibandingkan pembelajaran awal yang saya lakukan, hanya arah dan hanya share PPT saja, kemudian saya yang banyak berbicara, lebih mendominasi pembelajaran, itu memang membosankan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, alhamdulillah mendapatkan feedback baik dari para murid. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri itu adalah hasil pollingnya Bapak Ibu. Yang di atas ini adalah Poll Everywhere yang menggunakan option word cloud. Jadi saya minta para murid itu untuk menuliskan 25 nama Rasul.
Ayo tuliskan 25 rasul yang kamu ketahui. Nah, jadi macam-macam jawabannya. Ada Ismail, ada Sulaiman, dan sebagainya. Cuma perlu diingat Bapak Ibu, Poll Everywhere ini maksimal adalah 40 orang. Jadi saran saya kalau membuat polling dibuat per kelas saja. Contohnya saya ini kan membuat khusus untuk kelas 8C, takutnya kalau saya buat untuk banyak kelas nanti nggak cukup gitu. Dan tenang saja, nanti saat mengisi siswa itu akan diminta untuk memasukkan nama. Jadi kita sebagai guru tetap bisa download reportnya. Kita download reportnya atas nama siapa dan jawaban mereka itu apa. Oke, di bawah ini juga hasil dari Poll Everywhere yang menggunakan option open-ended, Bapak Ibu. Jadi saya bertanya kepada mereka tentang narasi yang sudah mereka baca. Nah, jawabannya itu ternyata macam-macam. Perjuangannya, ya jawabannya alhamdulillah mereka fokus. Jadi sesuai dengan bacaan yang telah saya berikan. Next, ini perubahan yang lain Bapak Ibu. Ada yang menjawab juga sangat menarik dan bagus. Sangat Bu, keren. Di sebelah kanan, what we can do, ini sebenarnya materi saya tentang rendah hati, hemat, dan sederhana di masa pandemi. Jadi, saya menggabungkan dengan keadaan-keadaan di sekitar Bapak Ibu. Ayo kira-kira apa sikap rendah hati, hemat, dan sederhana yang bisa kalian lakukan di masa pandemi? Nah, ini jawabannya mereka sendiri semua Bapak Ibu. Ada yang mematuhi protokol, tidak membawa bahan-bahan hand sanitizer, selalu ada juga yang jawabannya main game. Kemudian saya tanya, loh kok jawabannya main game? Rendah hati, hemat, dan sederhana. Iya Bu, sederhana. Karena kalau saya keluar-keluar nge-mall malah tambah nggak sederhana, mendingan saya main game. Oh begitu. Jadi ya kita maklumi saja, ya, itu adalah bentuk, menurut saya itu adalah bentuk demokrasi murid, Bapak Ibu. Ternyata oh ya ternyata bisa juga ya, sederhana menurut mereka seperti ini. Ya tentu kemudian saya tambahkan lagi, ya tapi kan masih banyak hal lain selain game, bisa yang lain. Oh iya Bu, sama baca Al-Qur'an. Oke, bagus. Kemudian yang di bawah ini tadi adalah blank point lagi Bapak Ibu. Ini sudah diisi dengan anak-anak sendiri juga. Next, ini adalah ya feedback baik dari murid-murid saya. Ada yang bilang tidak bosan, kemudian jadi lebih paham, alhamdulillah. Ada juga yang memberi saya itu kartu ucapan. Nah, kartu ucapan terima kasih telah mengajar kami tetap senyum, bahagia, sampai bertemu lagi. Ya, alhamdulillah itu tadi adalah praktik baik pembelajaran yang telah saya lakukan di lembaga pendidikan saya. Saya sadar bahwa saya masih banyak kekurangan, Bapak. Semoga dengan penyampaian saya ini setidaknya memberikan manfaat barokah serta dapat membantu Bapak Ibu untuk menemukan inspirasi untuk lebih kita memahami anak-anak, memilih tantangan yang dapat meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan skill anak-anak yang terpendam. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke pemandu kita, Ibu Endang. Oke, terima kasih atas praktek baiknya ya, Ibu. Ibu Devi Eka Angelika. Karena Oke, sekarang saya meminta untuk rekan-rekan peserta untuk memberikan refleksi atas apa yang sudah dibicarakan praktek baiknya oleh Bu Devi Eka Angelika di kolom chat. Boleh Bapak-bapak atau kakak-kakak semua untuk memberikan refleksi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Devi Eka Angelika. Silakan. Terima kasih atas praktek baiknya ya Bu Devi Eka Angelika. Oke. Temu Pendidik Nusantara ini didukung oleh Yayasan Guru Belajar, Kampus Guru Cikal,
Komunitas Guru Belajar Nusantara, Jaringan Sekolah Madrasah Belajar, Sekolah Cikal, dan disponsori oleh Sekolahmu, Yayasan Lari Nusantara, Wardah Inspiring Teacher, dan BenQ. Oke, sambil tunggu refleksi dari teman-teman, kita undang lagi pembicara kita sambil untuk menutup sesi kita hari ini. Alhamdulillah bergabung kembali. Oke, terima kasih atas praktek baiknya ya Bu Devi Eka Angelika. Kita sambil terima kasih, saya juga terima kasih. Terima kasih Bu Endang, terima kasih kepada Bapak Ibu semua di komen, terima kasih. Salam perjuangan.